Kampanye di Puro gimana, Pak? Nah, ini yang lagi ramai ini kan. Paslonnya tidak kampanye. Tim kampanye juga tidak kampanye. Tetapi yang mengundang itu yang mengkampanyekan. Kita akan meniru konsep Pilpres. Konsep Pilpres kemarin dan juga yang terakhir kami jadi rujukan itu adalah Pakai podium atau meja, Pak? Om Swastiastu. Tribuners, Semeton Tribun Bali, berjumpa lagi dalam podcast Tribun Bali. Mata lokal memilih masih dalam rangkaian Pilkada Serentak 2024, dan dalam episode kali ini kita akan membahas secara khusus terkait pemilihan Gubernur Bali 2024. Ya, Tribuners, Semeton Tribun Bali, seperti kita tahu ada dua paslon yang akan bersaing di Pilgub Bali 2024, yakni nomor urut 1 pasangan Imade Mulyawan Arya bersama Putu Agus Suratnyana atau Mulya Pas, dan paslon nomor urut 2 Wayan Koster dan Inyoman Giri Praste atau Koster Giri. Nah, saat ini Pilgub Bali maupun Pilgub di Bali ini masih dalam tahapan kampanye. Kemudian yang pasti akan dinanti-nanti oleh masyarakat Bali khususnya tentu adalah sesi debat, rangkaian dari tahapan kampanye di Pilgub Bali 2024 ini. Dan bersama saya dalam kesempatan yang berbahagia ini telah hadir Komisioner KPU Bali Bapak Gede John Darmawan. ya. Punapi katur Pak John. Becik, terima kasih. Rahayu nih, sehat ya. Rahayu bagus. Ya. Meskipun sibuk, ya agak padat. jadwal padat. Agak padat hari ini, agak tetap harus padat. sehat ya. Ya, tahapan kita lagi kencang-kencangnya. Lagi kencang-kencang ini, tancap gas ini. Ya, gigi 4 apa 5 nih. Udah 6 kita. Udah 6. Ini. Ya, Tribuners, itu pembuka dari Pak John bahwa saat ini tahapannya memang lagi kencang-kencangnya. Ya. Tahapan kampanye, tentu kita akan nanti mengulas secara mendetail bagaimana tahapan kampanye ini yang sedang berlangsung dan juga untuk debat Pilgub 2024 nanti. Nah, Pak John, sekarang kan sudah berlangsung ya tahapan kampanye beberapa hari ya, mungkin ada sekitar 10 hari gitu. Sejauh ini seperti apa jalannya tahapan kampanye ini, Pak? Apakah sudah sesuai dengan koridor yang ditetapkan oleh KPU Bali? Berjalan kondusif atau seperti apa? Ya, jadi tahapan kampanye ini kan sudah berjalan dari tanggal 25 September ya, 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024. Nah, kami sudah melakukan proses pertemuan dengan tim kampanye, dengan pasangan calon, sudah melakukan proses deklarasi pemilu damai juga. Secara administratif terkait pembentukan tim kampanye sudah dilakukan oleh pasangan calon, terkait persyaratan melaksanakan kampanye juga secara administratif juga sudah dilakukan oleh pasangan calon. Jadi dalam rentang waktu kurang lebih 59 hari dikurangi 2 hari ya, hari raya kemarin, Galungan dan Kuningan yang memang kita sepakati untuk tidak melakukan proses kampanye, diberikan ruang dan waktu kepada pasangan calon, pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 2 untuk menyampaikan secara langsung visi misi dan programnya kepada masyarakat. Nah, dalam artian dalam tahapan kampanye ini ada interaksi langsung antara pasangan calon dengan konstituen masyarakatnya. Nah, sebenarnya ini yang harus dimanfaatkan tidak hanya oleh pasangan calon untuk meraih suara, tetapi oleh masyarakat untuk mengetahui visi misi dan programnya ketika dia akan memilih pemimpin ke depannya. Termasuk figur paslon ini. Termasuk figur paslon ini juga. Jadi ya dalam rentang waktu 59 hari kurang 2 hari ini banyak kegiatan yang memang paslon sudah laksanakan, dan kami hanya dalam proses menerima tembusan terkait jadwal kampanye masing-masing pasangan calon. Dan ini kami selalu melakukan proses monitoring ya terhadap pergerakan atau juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon. Nah, dari hasil monitoring saat ini seperti apa,
John? Iya, monitoring ini tidak hanya tentang bagaimana paslon melakukan kegiatan kampanye rapat umum, terbuka, tertutup, tetapi juga ada kampanye-kampanye media sosial yang kami juga amati ya. Ini yang berat sebenarnya. Ini yang menjadi tantangan. Kalau kampanye terbuka kan bisa langsung, kita kan? secara langsung materi apa yang disampaikan itu disampaikan langsung oleh pasangan calon atau tim kampanye pasangan calon. Sebelum kita bicara yang medsos ini, terkait kampanye terbuka itu tentu ada juga persyaratan dan peraturannya. Tentu saja, ya kalau kampanye terbuka itu kan dia memperhatikan kapasitas, ya kan, kapasitas ruangan. Kalau yang tertutup dengan paling banyak, kalau tingkatan gubernur itu paling banyak 2.000 atau kapasitas ruangan. Kalau yang untuk bupati wali kota paling banyak menghadirkan 1.000 atau kapasitas yang tidak boleh lebih dari 1.000 itu. Ada pertemuan tatap muka, dialogis yang bisa dilakukan, umpamanya mereka datang ke pasar, melakukan proses belusukan, itu masuk kategori terbuka. Dan tertutup pun juga seperti itu. Ada juga metode kampanye rapat umum yang agak spesial adalah pembatasan waktu kampanyenya ya. Kalau kampanye rapat umum dimulai pukul 9 harus selesai pukul 18. Ada kalau kampanye bentuk lainnya itu bisa dilakukan all time seluruh waktu. Ya jangan kalau lewat mamanya waktunya ya udah masuk ke hari berikutnya seperti itu. Kampanye di Pura gimana, Pak? Nah, ini yang lagi rame ini kan. Informasinya pasti dari medsos ya. Ya, kalau kampanye di Pura sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu tidak diperbolehkan. Jadi kampanye itu tidak diperbolehkan di tempat pendidikan, rumah ibadah, dan fasilitas pemerintah. Kecuali ya untuk pendidikan nih, untuk pendidikan memang dilaksanakan oleh Sivitas Akademika, mengundang pasangan calon untuk mengetahui visi misi dan program. Ya, dia bukan berupa debat ya, tapi berupa pendalaman terhadap visi misi dari pasangan calon. Itu dapat dilakukan dengan syarat ketentuan berlaku, umpamanya bahwa kegiatan itu mendapatkan izin dari Sivitas Akademika. Umpamanya BEM-nya melakukan, rektorat bertanggung jawab dan bisa berlaku adil terhadap kedua pasangan calon. Jadi tidak hanya mengundang satu paslon, tetapi kedua-duanya juga harus hadir dengan materi yang sama. Dengan yang sama. Nah, kalau di rumah ibadah memang tidak diperbolehkan sama sekali melakukan proses kampanye di rumah ibadah. Tadi kami juga melakukan pembahasan ketika Coffee Morning di Bangli, fenomena yang terjadi karena di media sosial itu kan sudah banyak yang posting, ada juga laporan-laporan yang masuk bahwa ada kebulatan tekad, ya kan? Paslonnya tidak kampanye, tim kampanye juga tidak kampanye, tetapi yang mengundang itu yang mengkampanyekan. Nah, ini yang terjadi sebenarnya. Dari ini kan kesadaran kita bahwa rumah ibadah itu adalah jangan menjadi proses ranah politik ya, dalam artian ya kalau di Bali ini kan ada dadie, ada merajan yang berkawitan dan segala macam. Janganlah dilakukan di rumah ibadah. Jangan dipolitisasi seperti itu. Pakailah instrumen-instrumen lain untuk menyatakan dukungan. Semua orang berhak menyatakan dukungan, tetapi tolong tempatnya juga diperhatikan. Itu yang penting sih buat kami. Berarti dari KPU sendiri sejauh ini hasil monitoring sudah ada gelagat-gelagat seperti itu? Sudah. Dari laporan yang kami juga koordinasi dengan Bawaslu, dengan pihak kepolisian, memang ada di beberapa tempat yang melakukan proses seperti itu. Tapi sekali lagi, itu ternyata ya dalam artian, kalau pasangan calon dan tim kampanye kan tahu aturan ya, tahu aturan bahwa mereka tidak boleh kampanye di rumah ibadah. Mereka tidak melakukan itu, tetapi ya mungkin ada selingan menyatakan kami dari ini akan mendukung. Datanya untuk sembahyang. Ya, untuk sembahyang, diundangnya untuk sembahyang, tetapi ya ketika simak ramo ada bahasa-bahasa seperti itu. Ya ini sedang dilakukan kajian oleh teman-teman di Bawaslu sebagai pengawas proses pelaksanaan pilkada ini. Artinya kita berharap jangan sampai tempat ibadah di tempat. Mari kita dewasa dalam berpolitik ya, tahu ruang mana yang bisa digunakan dan mana yang tidak boleh. Itu dia. Nah tadi terkait medsos ini Pak John sudah menyinggung tadi bahwa yang berat itu sebenarnya di medsos. Betul. Seperti apa fenomena kampanye di medsos ini, Pak? Iya, kalau KPU dalam proses masa awal kampanye, kami kan meminta tim kampanye sekaligus juga akun media sosial. Kami memberikan ruang yang cukup banyak sebenarnya bagi pasangan calon dan tim kampanye untuk mendaftarkan akun media sosialnya. Jadi
setiap satu platform ada 20 akun yang bisa didaftarkan. 20 akun. Ya kan? Misalnya di Facebook 20 akun. Di Facebook 20 akun, TikTok 20 akun, Instagram 20 akun, YouTube ya kan, di X Twitter juga 20 akun. Tetapi yang didaftarkan hanya sedikit. Tetapi kalau kenyataan yang kita lihat di media sosial, ya ini nggak tahu, bukan lagi menjadi tim, tetapi orang per orang yang mengkampanye saru. Baser atau akun tapi kita harus pahami itulah yang menjadi proses modernisasi politik di dunia dan Indonesia saat ini. Mungkin karena akun-akun yang didaftar ke KPU maupun ke Bawaslu ini ada batasan-batasan gitu. Karena ada proses pengawasan ya. Satu sehingga terbatas yang mendaftar. Ya, satu dalam kampanye itu tidak boleh ada black campaign, ya kan, menjelek-jelekkan, ada larangan-larangan kampanye. Tapi yang di luar akun ini kan menjadi mimbar bebas ya, dalam artian sebebas-bebasnya dalam artian. Nah ini sebenarnya yang ya akhirnya memicu prosesnya agak panas ya. Panas ya. Dan sudah mulai nih. Mulai itu menjadi concern kami. Kalau kemarin mulai menghangat, sekarang udah mulai memanas-memanas sih. Sudah. Ditambah lagi suhunya lagi panas. Iya, suhunya juga lagi panas, cuaca kita lagi panas, jarang hujan lagi kan. Ya akhirnya ya proses perdebatan, karena kalau kita melihat media sosial tidak hanya postingan, tapi kita juga harus membaca komen. Iya betul. Ya kan. Nah ini menjadi proses yang panjang. Nah itu yang ya sekali lagi kami kembalikan kepada pengguna media sosial untuk berdewasa lah dalam proses menyampaikan aspirasi, dukungan dan segala macam. Silahkan sampaikan keunggulan calon Anda, tapi tidak menjelekkan pasangan calon yang lain. Saya kira itu lebih bermanfaat ya untuk. Tapi yang langkah yang dilakukan KPU dalam hal ini mengatasi medsos-medsos tadi yang di luar akun yang terdaftar ini, tapi agak liar dia di luar itu. Kami tidak mempunyai perangkat. Perangkat operasi cyber ya kalau dalam proses ini, tetapi lebih ke proses sosialisasi saja, bagaimana kita bermedsos dengan baik. Tentu saja ini juga komunikasi kami dengan tim kampanye dan LO. Ya mereka pasti itu bukan saya, ya kan, itu masyarakat yang mereka juga nggak bisa kendalikan. Tapi sekali lagi yang menjadi substansi adalah bagaimana kita memiliki kesadaran untuk bisa berpolitik secara benar, secara santun, beretika, dan juga dewasa dalam berpolitik itu di media tanpa harus menyerang lawan. Sampaikan saja keunggulannya tanpa harus juga menjelekkan. Tapi dalam hal ini kan dari pihak kepolisian juga sudah melakukan proses operasi cyber. Kalau memang bahasanya sudah benar-benar ya, ini kan masuk di Undang-Undang ITE juga ya dalam proses ini. Kapolda kemarin juga menyampaikan bahwa kalau melakukan kampanye hitam kan bisa penjara kan. Iya, betul. Nah, ini yang mungkin masyarakat belum sadari belum sadari bahwa memang ada aturan-aturan selain undang-undang pemilu dan pilkada, ada juga undang-undang yang berkaitan dengan hal tersebut gitu. Jadi harus waspada ya teman-teman. Betul. Ya, gunakan jarimu dengan baik lah. Gunakan jarimu. Jangan sampai kampanye hitam nanti. Iya, betul. Nah, tadi soal kampanye sepintas sudah kita bahas, nih masalah debat ini Pak John ini saya kira yang akan menarik juga nanti. Agak ramai juga ya. Pastinya. Saya yakin sih akan ramai. Ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Belum kita tentukan saja sudah ramai opininya ya kan begitu. Iya. Nah, terkait debat ini seperti apa Pak John, agendanya? Kapan? Apa sudah ditentukan tanggal dan tempatnya? Ya, yang jelas kami merancang debat ini 3 kali. 3 kali. PKPU memang mengatur pelaksanaan debat untuk Pilgub dan Pilwali dan Pilbub itu memang maksimal 3 kali, dan kami full ya menggunakan batasan atas itu 3 kali itu, karena memang di RAB kami yang kami rancang untuk pelaksanaan Pilgub ini memang kami rancang 3 kali. Nah, terkait waktu, beberapa hari yang lalu memang ini memang statement kami dalam proses perancangan kegiatan debat, kami rancang 1 kali di bulan Oktober, 2 kali di bulan November. 1 kali Oktober, 2 kali November. Rencananya awal tanggal 23 Oktober, tanggal 6 November dan tanggal 20 November. Tetapi karena padatnya ya kan, karena kami saat ini tidak hanya berjalan di tahapan kampanye saja. Jadi saat ini ya, di saat yang bersamaan berjalan tahapan logistik. Iya, logistik. Ya, kami baru pulang dari luar daerah mengecek, karena memang pencetakan ada di luar Bali, kecuali surat suara nanti ada di Bali. Mungkin konsentrasi kita bisa agak penuh ya. Tapi yang kayak sampul kubus dan segala macam itu untuk surat suara semua cetaknya di Jawa Timur dan di Semarang, di Jawa Tengah.
terus masuk ke proses pemutakhiran data pemilih, juga sedang melakukan proses pendaftaran pindah memilih, sedang berjalan sampai tanggal 23 Oktober ini. Terus juga di Situng pemungutan suara juga sedang melakukan proses BIMTEK juga. BIMTEK. Terus juga kegiatan-kegiatan operasional yang juga berpadat sekali di bulan Oktober November ini. Kami sudah secara informal sudah melakukan proses perancangan, termasuk gagasan-gagasan yang sempat terlontar ya terkait bagaimana mekanisme debat dengan metode wantilan atau bele banjar, sangkepan paum itu. Tetapi ada miss pengertian bahwa dengan metode itu dianggap seperti musyawarah mufakat. Sebenarnya konsep kami tidak seperti itu. Ya karena kalau PAUM itu biasanya kan musyawarah mufakat. Jadi konsep kami adalah kami di awal memang membuat ada Bali punya local wisdom segala macam, bahwa debatnya tetap akan menjadi proses debat, adu argumentasi, adu program, adu gagasan dari masing-masing calon, tetapi dengan mesile, ya kan, tanpa podium dan segala macam, agar proses ini lebih ke proses adu pikiran dan tanpa menghadirkan pendukung, biar tidak ada sorak-sorai. Tetapi dalam perkembangannya ini menimbulkan pro kontra, ya kan, ada persepsi lain yang disampaikan bahwa ini adalah kepentingan salah satu pasangan calon, ya kan, ada konsep. Padahal sebenarnya ini sudah kami tawarkan sejak awal tahapan. Awal tahapan proses ini kami ingin sesuatu yang berbeda untuk Bali. Tetapi itu bagian dari proses demokrasi ya. Wajar-wajar saja orang akan berpikiran apa akan seperti ini, semua akan seperti ini. Tadi secara informal kami berbincang di internal bahwa kita akan meniru konsep pilpres. Konsep pilpres kemarin, dan juga yang terakhir kami jadi rujukan itu adalah debat yang dilakukan oleh daerah khusus Jakarta, KPU DKJ ya. Jakarta. Kami akan meniru seperti itu. Artinya bahwa konsep rencana dalam seperti PAUM, seperti sangkep di wantilan itu gugur ya rencana ini. Iya, itu kan gagasan awal gagasan awal yang kami sampaikan. Ini sudah dikomunikasikan dengan paslon-paslon. Sudah kami sempat beberapa kali sudah sampaikan, tetapi sekali lagi segala bentuk apapun bentuk kegiatan debat ini memang harus kesepakatan dari pasangan calon. Ketika ada yang tidak bersepakat atau memiliki ide yang berbeda, ini juga melakukan proses akomodir, ya. Dan tentu saja KPU sebenarnya sudah mempunyai rujukan, yaitu proses untuk debat itu seperti pilpres yang kemarin. Nah itu yang akhirnya menjadi jalan tengah untuk bisa tidak memperkecil pemikiran-pikiran yang lain bahwa proses ini adalah pesanan ini dan segala macam, yang memang sebenarnya tidak ada pesanan apa-apa. Ini murni kreativitas saja dalam artian ini murni kreativitas saja. Akhirnya kami ya sudahlah, kita pakai konsep seperti pilpres dan daerah khusus Jakarta kemarin itu. Ya dari podcast saya dengan Pak Ketua KPU Bali sebelumnya memang sudah dimunculkan waktu itu gagasan untuk tepatnya dalam konsep PAUM sangkap sebagai local wisdom ya. Seingat saya bahkan di bulan Februari 2024 itu sudah disampaikan konsep seperti ini. Ya, jadi tidak hanya kena segala macam, tidak. Ini kan hanya proses blow up bahwa bahasa gebrak-gebrak meja dan segala macam itu pun sebenarnya tidak analogi gebrak-gebrak meja itu tidak mencontoh apa yang terjadi di Indonesia. Bahasa kedua kalau dikutip kan contoh Amerika ada gebrak-gebrak meja dan segala macam. Kita tidak ingin seperti itu. Nah, itu sebenarnya gagasan saja, tapi sekali lagi ya ini tetap kesepakatan. Jika memang ini ya kita tetap memakai rujukan yang baru. Ini sebenarnya proses inovasi yang memang dilakukan oleh KPU Bali saja. Artinya karena tidak ada kesepakatan dari paslon, kan memang waktu itu Pak Ketua juga menyampaikan bahwa tergantung juga dari paslon sendiri, paslon sendiri. Mereka sepakat. Karena mereka yang akan melakukan, ya kan. Kalau kami kan hanya menyiapkan ruang dan waktu saja. Artinya ini sudah fix bahwa paslon tidak sepakat konsep PAUM seperti itu ya Pak? Iya, dari beberapa informasi yang kami dapat, pendapat masyarakat, opini-opini dan juga pendapat yang memang menyatakan, kok banyak yang kontra ya, sudah kita sesuai dengan ini kan saja. Dan dikembalikan sesuai dengan konsepnya seperti pilpres. Ya, pilpres seperti itu. Berarti untuk masa pendukung, apakah kami tetap undang, kami akan undang, tapi
memperhatikan kapasitas ruangan ya, kapasitas ruangan yang mungkin juga kami batasi ya, mungkin paling banyak 100 tiap ini, karena kami juga akan mengundang pihak-pihak lain dalam artian yang memang terundang oleh KPU yang memang harus mendengarkan visi misi, contoh kelompok disabilitas, kelompok marginal, perempuan, itu akan kami undang khusus untuk hadir melihat proses jalannya debat secara live seperti itu. Jadi masing-masing paslon 100 pendukung ya dibatasi. Iya, dibatasi. Rencana nanti tempatnya di Kami belum menentukan tempat, rencananya dan tanggalnya belum fix juga ya tadi ya, Pak? Iya, rencananya sih kami ambil di bulan November, kemungkinan ya. Ini masih karena ini juga hubungannya dengan paslon, dengan stasiun TV yang akan menyiarkan dan juga kesiapan. Kenapa? Ini kan pemilihan kepala daerah serentak nih. Iya, betul. Ada 37 provinsi yang melaksanakan pilkada. Ada 506 satuan kerja tingkatan kabupaten kota yang melaksanakan pilkada dan semuanya melaksanakan proses debat dan semuanya menggunakan stasiun televisi. Bayangkan TV-TV akan dipenuhi proses debat. Ya ini antreannya agak panjang. Ya, makanya selain TV, media sosial juga perlu nanti, Pak. Iya, media sosial juga perlu. Nah, ini juga kan sedang kita merancang apakah TV itu akan menjadi TV pool yang akan disiarkan relay oleh media sosial, YouTube dan segala macam. Ini juga dalam proses konsep yang makanya untuk proses debat ini tidak semudah yang dipikirkan. Hanya menyiapkan ruang TV, ada proses mekanisme yang harus kami siapkan yang untuk bisa melayani dan memuaskan keinginan semua pihak. Karena pastinya semua masyarakat ingin menyaksikan debat tersebut. Betul. Dan kalau di Bali saja ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Hitungan saya itu sekitar 27 kali debat yang kita laksanakan di rentang waktu 57 hari ini. 57 hari yang tersisa ini ya. Iya. Yang tersisa ini, waktu ini semakin pendek. Ada kemungkinan dalam 1 hari itu akan berlangsung 3 debat. 3 debat. Tetapi kami sedang mengatur waktunya agar satu pada prinsipnya kami ingin semua masyarakat bisa menyaksikan semua debat itu. Dalam artian, oke lah saya tinggal di Denpasar, pada hari ini dilaksanakan debat Buleleng, saya juga akan menonton dong. Saya ingin menonton bukan siapa yang kualitas calon pemimpin di Buleleng dan segala macam. Jadi kalau dalam 1 hari itu kalau bisa diatur waktunya berbeda, ya kan? Kalau artinya di KPU Bali juga menyesuaikan jadwal-jadwal di kabupaten kota. Ya, makanya itu kenapa kami harus memundurkan dari tanggal 23 itu ke bulan November. Akhirnya di November semua di. Iya, alasannya hanya itu saja sih sebenarnya, tidak ada alasan lain-lain ya. Bukan karena rame-rame ini, isu-isu ini enggak seperti ini. Karena memang lebih banyak ke situ. Nah, terkait tema nanti ada 6 tema ya, ada 6 tema yang memang sudah pakemnya, sudah ada di peraturan KPU 13. Dari 6 tema ini karena kita melaksanakan 3 kali debat untuk Pilgub, kami akan 2 tema jadi 1, 2 tema jadi 1, 2 tema jadi 1. Itu yang akan kami sampaikan. Tentu saja akan ada tema besar lagi dan nanti akan ada subtema-subtemanya. Artinya permasalahan di Bali sekarang yang lagi rame ini entah tentu kemacetan, sampah. Sebagai contoh ya, umpamanya ada 6 tema itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah, menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah, kabupaten, kota, dan provinsi dengan nasional, dan memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan. Poin A dan B kemungkinan akan dijadikan 1. Umpamanya contoh, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan daerah. Itu kaitannya korelasinya apa sih? Ekonomi, pendapatan daerah dan segala macam ya. Nanti kami akan membentuk panelis-panelis yang nanti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pasangan calon berdasarkan keahliannya sekali lagi. Jadi bukan karena pertemanan. Nah, ini terkait panelis sudah ditentukan, Pak? Kami sedang menyusun nama-nama sesuai dengan keahliannya. Nanti kami akan melakukan proses screening. Kami ingin betul-betul panelis itu benar-benar netral, dalam arti tidak pernah terafiliasi terhadap salah satu pasangan calon. Nanti setelah itu baru kami minta yang bersangkutan untuk menandatangani fakta integritas. Yang satu bahwa menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak ada afiliasi, yang kedua bahwa tidak akan membocorkan soal kepada siapapun termasuk pada KPU. Termasuk pada KPU. Yang Jadi, membuat soal? Yang membuat soal nanti panelis langsung ya. dibuat, dimasukkan ke dalam amplop, tersegel, akan dibuka pada saat debat. Itu yang akan dibuka pada saat debat. Berarti netralitas panelis ini betul-betul kami jaga.
Ya. Karena jangan sampai nanti menimbulkan Ya, kalau ya dari baru paslon, akses ya. baru dari paslon baru Iya. ya, seperti itu. ya Gitu. ya. Jadi sejauh ini belum ditetapkan panelisnya Pak ya. Belum. Kami lagi sedang menyusun saja. Kemungkinan menyusun nama-nama. panelis ini dari Dari mana saja? ya kalau berdasarkan ketentuan dari KPU itu akademisi, tokoh masyarakat dan praktisi ya, profesional. Itu yang menjadi apa namanya? Standarnya ya, standar dari siapa yang bisa jadi panelis. Umpamanya kalau kita bicara kesejahteraan, kalau ekonomi ya tentu saja dari akademisinya ya dosen-dosen ekonomi, dari profesionalnya ada pelaku-pelaku ekonomi, itu kan, pengusaha-pengusaha yang memang terimpact langsung terhadap apa yang akan menjadi kebijakan dari calon-calon pemimpin Bali ke depan. Itu yang Kayaknya berat juga ini screening panelis ini Pak ya. ya kami kan Susah juga membedakan ya. apakah benar-benar dia netral gitu. Betul. Nah, sekali lagi tentu Pernah saja terafiliasi dengan ya, tentu saja kan paslon. ini juga apa namanya? Screening ini kan juga kami mintakan masukan juga dari masyarakat ya terhadap proses ini. Sebenarnya kalau dari sisi aturan yang harus mendapatkan kesepakatan itu hanyalah moderator. Ya, moderator ditawarkan oleh KPU, disepakati dan diberikan masukan oleh pasangan calon atau tim kampanye pasangan calon. Nah, untuk panelis tidak, tidak diatur tentang begitu. Secara tertulis ya tidak diatur, tetapi untuk transparansi tentu saja kami akan kami juga akan sampaikan panelisnya ini seperti itu. Artinya tetap panelisnya akan disampaikan ke paslon. Ya, kepada kemudian paslon punya apa namanya? Silakan kalau mereka mau melakukan proses screening silakan. Screening ya. Ya. Kalau menolak misalnya paslonnya apakah ya, akan diganti? tentu saja dengan bukti ya, dengan bukti tidak prosesnya tidak menjadi subjektif tapi kami ingin semuanya berlaku objektif saja. Buktinya untuk bisa disampaikan kepada kami. Nah, itu menjadi kewenangan kami seluruhnya untuk menentukan panelis. Ya, panelis dan tim perumus itu menjadi kewenangan dari KPU Provinsi Bali dan KPU Kabupaten Kota pelaksana pilkada. Seperti itu. Artinya KPU Bali maupun KPU daerah berusaha ya semaksimal mungkin bagaimana panelis ini benar-benar netral Pak ya. Ya, itu syarat mutlak ya, syarat mutlak. Biar debatnya nanti memang benar-benar netral. Ya, tidak ada indikasi menguntungkan salah satu pasangan calon ya kan. Karena begini, yang namanya suatu pertandingan itu kan, dalam suatu ring itu ada yang bertanding, ada penonton. Yang nggak punya penonton, yang nggak punya pendukung itu kan cuma wasit, ya kan? Kalau ini ya salahnya pasti wasit, ya kan? Kita ingin memperkecil itulah, memperkecil kesalahan, kemungkinan negatif kita kecilkan di situ. Jadi wasit yang berat. Bekerja betul pun pasti dimaki-maki ya kan? Iya. Gitu. Nah nanti 3 kali debat. Ya. Itu formatnya dalam 3 kali debat itu apa semua paslon akan semua selalu hadir? Pasangan karena bahasanya adalah pasangan. Debat pasangan calon. Jadi tidak ada sesi misalnya gubernur PS gubernur saja, wakil PS wakil saja? Iya, nanti kan kita ada beberapa segmen, kami atur 5 atau 6 segmen yang nanti gubernur apa namanya? Sama gubernur gitu ya. Panelis bacakan pertanyaan, baru dibacakan oleh moderator, dijawab oleh gubernur, nanti bisa ditambahkan oleh wakilnya. Begitu juga nanti akan ada bantahan atau argumen dari pasangan yang lain terhadap apa yang disampaikan. Kami atur nanti juga ada proses debat antara calon dengan calon. Ya kan? Nanti yang bisa juga karena ini pasangan calon ini kan paket. Yang bisa dijawab oleh gubernurnya, bisa dijawab oleh wakil gubernurnya, calon gubernur. Artinya nggak ada sesi khusus untuk hanya satu gubernur lawan gubernur gitu ya. Jadi semua dalam proses yang rancangan kami dalam proses 3 kali debat semua dalam bentuk pasangan calon. Ya. Ada syarat-syarat khusus Pak? Mungkin spill sedikit untuk debat nanti. Misalnya tidak boleh pertanyaannya singkatan seperti itu. biar kita kan belajar ya kemarin dalam proses itu. Seandainya pun ada singkatan yang dibuat oleh pasangan calon, dia harus bisa menerangkan singkatan itu apa. Dijelaskan dulu ya. Iya, dijelaskan. Bukan untuk menjebak lawan. Bukan untuk menjebak lawan. Ini kan baru proses terjadi di debat pilpres. Makanya saya bilang kita akan meniru konsep untuk di debat pilpres terkait proses singkatan, terus istilah-istilah asing, ya kan? Betul. Karena ini kan menjadi proses agar kita memang benar-benar terbuka dalam artian ketika kita menggunakan singkatan dan istilah asing pun penonton juga perlu tahu kan
apa yang dimaksud dengan Iya, itu? iya, Nah, itu betul. sebenarnya itu yang harus Iya, disampaikan. Dan itu juga kami akan atur dalam tatib kami yang akan menjadi pegangan atau rujukan dari pasangan calon ketika melakukan proses debat. Atau setidaknya nanti ketika sudah berjalan tidak dijelaskan, moderator yang akan meminta penjelasan kepada pasangan calon untuk lebih menjelaskan apa yang dimaksud dari proses itu. Itu menjadi kewenangan moderator dalam sisi acara. Iya, iya. Ada aturan teknis lainnya, Pak? Selain Ya, satu aturan teknis, satu tidak boleh membawa alat peraga kampanye ya. Para pendukung tidak boleh membawa alat peraga kampanye, tidak ada sorak-sorai. Ya Tidak ada kan? sorak-sorai? Tidak ada sorak-sorai. yel-yel nggak ada juga? Nggak ada yel-yel, tapi ini yang paling sering dilanggar. Iya, karena masalahnya kan itu. emosional Tapi ya, kadang itu emosi. juga bikin rame, Ya, Pak. gimmick-gimmick ya. Ya gini gitu. Gimmick-gimmicknya kalau di aturan di tatip kami akan bentuk seperti itu. Jadi kita ingin proses pelaksanaan debat ini memang konsentrasi di adu visi misi. Ya, bukan pengaruh dari wahui dan segala macam. Ya, dan waktu juga karena kalau saya hitung dari rancangan kami durasinya kurang lebih sekitar 90 menit ya. 90 menit dari opening sampai ke closing. Jadi kita memang ingin memanfaatkan 90 menit itu memang memiliki kualitas adu visi misi dan program. Program ya. Itu dia. Bukan hanya wawi-wawi ya. Bukan hanya berusaha moderator menghentikan proses itu kan. Kalau kemarin kita Tapi kan lihat ini perlu antisipasi juga. Betul. Masa pendukung ini yang hadir gitu. Iya, iya. Ya, ini yang kata. Mudah-mudahan tidak sampai kacau. Ya, inilah pentingnya komunikasi antara KPU dengan tim kampanye pasangan calon. Yang memang tatip ini harus kita sama-sama pahami dan harus menjadi rujukan kita bersama dalam proses debat ini. Pakai podium atau meja, Pak? Kami masih belum konsep ya. Belum konsep. Yang jelas pakai podium atau meja. Yang jelas pasti akan ada dari sisi sound systemnya. Ya, kami yang jaga betul itu karena memang harus tidak ada suara kecil dan suara besar. Betul. Ya kan, nanti apakah bentuknya podium atau meja sebagai standar naruh mic juga nanti kami juga sedang bicarakan. Katanya nih biar nggak ada gebrak-gebrak gitu. Ya, kalau masalah gebrak-gebrak itu kan ya satu sisi yang kalau sudah menjadi politisi kan nggak boleh baper ya. Iya, nggak boleh baper ya. Politisi nggak boleh baper. Politisi nggak boleh baper itu. harus Relawan tuh yang baper juga. Ya, Relawan. ketika politisinya nggak baper, relawannya pasti nggak ikut baper. Iya, Ya kan iya, gitu. iya. Ya, kita yang Iya. benar-benar adu visi dan program. Ini sebelum debat ini paslon atau tim pemenangan ini udah diajak rapat seperti itu untuk membahas. Ya, kami merancang sebenarnya kami kan sudah merancang time schedule ya. Time schedule apa yang kami lakukan dalam proses debat ini. Jadi pertama kami rapat internal dulu. Setelah rapat internal, apa hasilnya kami sampaikan kepada tim perumus. Nanti tim perumus yang akan memadatkan lagi secara teknikal. Setelah jadi konsepnya, tatib dan mekanismenya secara betul oleh tim perumus, baru kami akan undang pasangan calon dan tim kampanye pasangan calon untuk bicara mekanisme debat, tatib, disepakati. Di H-1 kita masuk ke proses yang technical meeting betul. Di situ sudah masuk berapa jarak bicara antara mic dengan mulut. Ya kan, ada yang orang kan kebiasaan ada yang naruh di sini, ada yang begini ya kan. Itu kan check sound-nya ya kan. Lighting-nya kayak sekarang ini kan bawahnya berimbang nggak lighting-nya. Jadi itu memang hal-hal detail yang teknis itu yang betul-betul kita harus perhatikan. Ya, karena satu kesetaraan. Nah, semua harus mendapatkan perlakuan yang sama. Pencahayaan yang sama, kualitas suara yang sama, seperti itu. Dan juga keberimbangan alur moderator menyampaikan. Jadi ini ya pentingnya moderator tidak, kalau ini bicaranya keras, yang ini bicaranya menekan, agak lembut dan segala macam. Ini kami betul-betul atur dalam proses itu. Moderator belum ditetapkan juga, Pak ya? Moderator kami sedang menyusun nama-namanya. Belum kami calon-calonnya. Ya, belum bisa kami spill ya nanti. Kalau sudah kami spill ada yang pendekatan nanti. Ya. Mungkin nanti H-1 baru diumumkan. Setidaknya pas rapat dengan paslon pasti sudah tahu. Sudah tahu. Jadi kita akan memperkecil ruang dulu sebentar. Artinya intinya bahwa tetap juga kesepakatan KPU dengan paslon ya. Betul. Terkait debat ini, Pak ya. Iya. Nah, terakhir Pak, harapannya untuk paslon dan juga mungkin masyarakat terkait debat ini dan juga pas hari pencoblosan nanti tanggal 27 November 2024. Jadi debat pasangan calon ini adalah kesempatan bagi pasangan calon untuk menyampaikan visi misinya. Kesempatan bagi pesaingnya, ya kan, kompetitornya
untuk melakukan proses perbandingan terhadap visi misinya juga. Kalau memang bagus, kalau dia menang kan bisa diadopsi, ya kan. Terus bagi penonton, bagi masyarakat, di sini kita bisa melihat visi misi program yang disampaikan yang mana yang lebih masuk kepada kita, ya kan, mana masuk lebih kita, sehingga ini sebenarnya mempermudah kita untuk menentukan pilihan secara cerdas ya, betul. bukan hanya ikut-ikutan, tetapi memang benar-benar berdasarkan substansi materi yang disampaikan yang lebih mengena, siapa yang masuk, siapa yang lebih pantas dan siapa yang lebih cocok saya pilih berdasarkan visi misi yang disampaikan dan diperdebatkan, dan bagaimana bisa mempertahankan visi misi program terhadap proses ketika debat berlangsung. Itu yang paling penting. Ya, jadi lewat debat ini masyarakat bisa menentukan pilihannya nanti untuk tanggal 27 November 2024. Dan tahu betul apa yang menjadi visi misi dan programnya. Itu dia. Baik, Tribuners seputar Tribun Bali. Itulah perbincangan saya dengan Komisioner KPU Bali, Bapak Gede John Darmawan, terkait kampanye dan juga debat Pilgub Bali 2024. Jadi kita berharap masyarakat nanti menyaksikan debat Pilgub 2024 ini untuk bisa mengetahui visi misi program-program dari paslon yang akan bertarung di Pilgub 2024. Seperti disampaikan tadi Pak John Darmawan, ada 3 kali debat antara Mulia Pas dan Koster Giri. Ini kesempatan bagi masyarakat untuk melihat visi misi mereka dan program-program mereka, kemudian menentukan pilihan pada tanggal 27 November 2024. Tentu kita berharap partisipasi masyarakat di Pilgub Bali ini tinggi Pak John ya. Kalau kita bicara closing ya dari saya ya. Kalau kita bicara partisipasi masyarakat, bukan hanya tentang orang itu datang ke TPS memberikan suara, tetapi secara kualitas orang datang ke TPS sudah tahu apa yang dipilih berdasarkan apa yang mereka amati selama proses tahapan. Nah, itu yang penting buat kami. Ya. Gitu dia. Baik. Demikian Tribuners, kita akhiri perbincangan ini dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Sukses. Mantap.